kurangi makan, jangan kenyang-kenyang. Saya tinggal 4,5 tahun di Tarim. Waktu saya tinggal di sana, santrinya belum banyak. Jadi kami sering keluar untuk berbuka puasa dalam undangan-undangan di rumah orang-orang Tarim. Saya nggak tahu sekarang gimana. Enggak ya, nggak ada ya. Soalnya santrinya udah banyak sekarang. Dulu santrinya sedikit, gampang tuh dibawa-bawa sama Hubabah. Kami kalau berbuka puasa di Daruz Zahra, kurma sama sambusa. Kurma sama sambusa. Menunya itu terus nggak pernah ganti. Sampai akhirnya ketika dapat undangan untuk buka puasa di rumah orang, apalagi lihat rumahnya besar, wah kami udah pede banget nih. Pasti hidangannya macem-macem. Jelang-jelang maghrib keluar kurma. Saya tahu sunnah. Jelang maghrib dikit lagi keluar sambusa. Saya tungguin, semoga datang teman-temannya. Ternyata sampai dengan azan maghrib berkumandang, hanya 2 makanan itu yang terhidang. Ya Allah, ternyata sama aja ini ya. Banyak dari orang-orang soleh di kota Tarim memutuskan untuk kalau buka puasa menunya itu terus dari awal bulan sampai akhir bulan. Kurma karena sunnah, kopi biar matanya terang, nggak ngantukan. Walaupun untuk sebagian orang dikopiin berapa banyak juga tetap aja ngantuk. Ustazah, saya udah minum kopi banyak tetap aja ngantuk Ustazah. Gimana menurut Ustazah? Coba matanya diumurin kopi gimana coba? Sedikit sekalian saya muliakan, ama sambusa itu aja tuh terus sepanjang bulan. Kenapa begitu? Mereka bilang agar hawa nafsu kami tidak meminta yang lain-lain, tidak menuntut yang lain-lain, agar hawa nafsu kami menjadi lemah selama bulan suci Ramadan, tidak menuntut untuk dipenuhi kriteria-kriterianya. Ini nafsu kita nih. Saudara sekalian, Allah ketika menciptakan manusia, Allah ketika menciptakan manusia, menciptakan juga hawa nafsunya. Sesudah Allah menciptakan hawa nafsu, Allah panggil, ya nafas ta'al, nafsu sini. Dipanggil nggak datang, pas giliran nggak dipanggil dia datang sendiri. Ketika dia datang, Allah tanya, ya nafas, man ana wa man anta. Nafsu, kamu siapa, aku siapa, kamu siapa? Nafsunya menjawab, ana wa anta. Gua, lo. Nafsu nih, belagu luar biasa, sombong luar biasa, narsis luar biasa, egois luar biasa. Allah kemudian berkata kepada malaikat, ya malaikati aghrikhu fi biharil ju'. Wahai malaikatku, lemparkan nafsu tersebut ke dalam lautan lapar. Nafsu dilemparkan ke dalam lautan lapar sampai sesudah benar-benar lapar. Nafsu kembali dipanggil oleh Allah, ya nafas ta'al, wahai nafsu kemarilah. Nafsu pun datang. Ditanya sama Allah, man ana wa man anta. Nafsu tersebut menunduk kemudian berkata,
anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Allah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Para ulama menyampaikan, kalau kamu ingin hawa nafsumu merunduk kepada Allah, kalau kamu ingin jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati, kalau kamu ingin memiliki hati yang mengerti sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada godaan dari hawa nafsu, biarkan hawa nafsumu terbiasa dengan lapar. Pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, dawimi ala garibabillah. Wahai Aisyah, terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Sayyidah Aisyah bertanya, bimadzaka ya Rasulullah, gimana caranya wahai Rasul? Ngetuk-ngetuk pintunya Allah tuh gimana caranya? Kalau dibilang ketuk-ketuklah pintunya, ulama masih kebayang caranya buat datang. Tapi mengetuk pintu Allah, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, bil ju', dengan lapar. Saat kamu sedang lapar, pun saat kamu sedang sakit, sedang kesakitan, pun saat kamu sedang miskin, juga saat kamu sedang tersakiti, terzolimi, itu adalah saat-saat di mana kamu sedang akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama saja dengan kamu sedang berada di pintu Allah dan mengetuk-ngetuk pintunya. Ijabahnya dekat, doanya orang yang lapar lebih diijabah Allah dibandingkan dengan doanya orang yang kenyang. Imam Ghazali bahkan mengatakan, kadzab man idda'a annahu khashi' wa huwa syab'an. Bohong orang yang mengaku bisa sholat khusyuk padahal dia dalam keadaan kekenyangan. Nggak bisa, nggak bisa. Kata Imam Ghazali, saya udah coba berulang-ulang kali, nggak bisa, nggak bisa. Sholat khusyuk dalam keadaan kenyang perutmu nggak mungkin, nggak mungkin, mustahil. Saya ngerasain. Susah untuk konsentrasi di majelis dalam mengajar saat dalam keadaan kekenyangan. Susah sekali. Mau konsentrasi mengajar dalam keadaan perut kenyang itu susah. Susah untuk konsentrasi dalam keadaan perut kita kekenyangan. Maka kalau kepengen ilmumu banyak, konsentrasimu mudah, ibadahmu diterima, dan kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah, apalagi kalau kamu berharap hawa nafsumu merunduk, hatimu sujud kepada Allah, berusahalah untuk menjaga lapar. Belajarlah untuk sering-sering lapar, terutama di bulan suci Ramadan. Ustazah, yang namanya puasa mah udah pasti lapar Ustazah. Tahu saya. Tapi masalahnya tetap lapar bahkan di waktu malam, itu hanya hamba-hamba berkelas yang dapat melakukannya. Maksudnya nggak buka gitu Ustazah. Buka, tapi tidak berlebih-lebihan. Perut kamu itu kayak katanya Nabi Muhammad, tulutun li ta'amik, tulutun li syarabik, tulutun li nafasik. Seperti gajah, makannya tuh jangan banyak-banyak, seperti gajah. Nasi kamu tuh jangan banyak-banyak ngambilnya. Ustazah, saya mah nasinya dikit tapi lauknya yang banyak. Sama aja, makannya jangan banyak-banyak.
banyak. Sesudah makan juga minumnya jangan banyak-banyak. Saya mah makan dikit ustazah, tapi habis itu es doger, es teler, jus mangga, jus alpukat, sama kopi sama teh. Wah, masya Allah banyak sekali minumnya ya. Nah itu kita jagain lapar kita selama bulan suci Ramadan. Insya kita kalau sunnahnya lapar itu ikut Nabi Muhammad nggak ada yang sanggup. Nih ya, kita nih kan dalam hidup hal paling indah dalam hidup adalah ittiba li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tapi orang suka mikir bahwa yang sunnah itu hanya misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, atau zikir-zikir. Bukan hanya itu teman-teman, banyak. Semua akhlaknya Nabi termasuk berbicara yang baik, bicaranya nggak panjang-panjang, kemudian lagi bicara dengan senyuman. Itu juga bagian dari sunnahnya Nabi besar Muhammad. Dan salah satu dari sunnah besarnya Nabi Muhammad adalah al-ju', menahan lapar. Kalau bicara nahan lapar, Nabi Muhammad jagonya. Nabi Muhammad juaranya. Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, kata Sayyidina Umar, dakhaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah dipersilahkan, saya kemudian menuju, tanya nabinya di mana? Di kamar. Nabi itu kamarnya nggak pakai pintu, hanya ada tirai. Zaman itu sepertinya memang masih belum umum orang punya pintu untuk pembatas ruangan dengan kamar. Kebanyakan hanya tirai aja, satir aja. Kata Sayyidina Umar, aku lihat tirai menerbangkan angin gitu. Akhirnya tirainya terbuka, Nabi Muhammad sedang tidur. Aku mendekati Nabi Muhammad, mau nanya, apakah engkau tidur wahai Rasulullah, saya ada keperluan gitu. Tapi ketika saya buka tirai tersebut, saya dapati Nabi Muhammad sedang meringkuk di lantai. Nabi sedang meringkuk di lantai. Saya pun panik lihatnya. Saya segera deketi Nabi Muhammad. Amaridun anta ya Rasulullah? Apakah engkau sakit wahai Rasulullah sehingga engkau meringkuk sampai-sampai, mohon maaf, lututnya itu nempel ke perutnya? Posisinya Nabi tentu saja berpakaian, tapi maksudnya posisinya itu lututnya itu sampai nempel ke perut beliau. Aku berkata padanya, amaridun anta ya Rasulullah? Apakah engkau sakit wahai Rasulullah? Nabi memandangku tersenyum, kemudian berkata, la ya Umar, innama ana jau'an. Tidak wahai Umar, saya hanya sedang lapar. Telah lebih dari 3 hari 3 malam perutku tidak masuk makanan apa-apa wahai Umar. Kemudian dalam suara yang mirip rintihan, Nabi Muhammad berdoa, yang mana Sayyidina Umar ketika mendengar doanya tak mampu menahan lelehan air matanya.
beliau segera berteriak dan menangis mendengar doa Nabi Muhammad. Ya Allah, kata Nabi dengan suara yang mirip rintihan, ya Allah, jadikanlah laparnya Muhammad di dunia sebagai ampunan untuk umat Muhammad di akhirat. Ya Allah, jadikanlah laparku di dunia sebagai ampunan untuk umatku di akhirat. Sahib syafaatul udma, pemilik syafaat yang sesungguhnya. Semoga doa Nabi Muhammad untuk kita tak pernah terhalang, insya Allah. Semoga kita di antara umatnya yang mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, Kak, Dek, ini saya kasih tahu satu tips, satu trik, satu resep. Kamu kalau lagi ada satu dosa yang terus-terusan kamu kerjakan, padahal kamu ingin berhenti dari dosa tersebut, atau kamu merasa dosa kamu udah banyak gitu, tapi gimana caranya buat dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau kamu sedang ingin mendoakan anakmu atau suamimu agar kembali ke jalan hidayah, karena kamu lihat anakmu bandel, anakmu susah diajakin sholat, anakmu dekat kepada dosa-dosa, bahkan mungkin diantaranya adalah dosa-dosa besar. Suamimu misalnya, orang tuamu misalnya, atau siapapun aja yang kamu sayangi, tapi dia berada di jalan yang salah atau berada dalam dosa yang kamu inginkan agar anakmu atau dirimu atau keluargamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jalan hidayah. Kamu yang serius doa minta kepada Allah, katakan, ya Allah, saya umat Nabi Muhammad, atau anak saya juga umat Nabi Muhammad, atau keluarga saya nih ya Allah, suami saya atau ibu saya, bapak saya umat Nabi Muhammad ya Allah. Saya tagih doa Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk saya. Berhentikan saya dari dosa ya Allah. Ampuni dosa saya dan jangan biarkan saya mengerjakan lagi dosa tersebut ya Allah. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk saya. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk anak saya ya Allah. Kabulkan doa Nabi Muhammad untuk suami saya. Tagih doa Nabi Muhammad, sebab Nabi sepanjang hidupnya senantiasa mendoakan kita umatnya. Kurangi. Kedua, kurangi tidur. Kenapa gitu? Sebab orang kalau panjang tidurnya, banyak tidurnya, artinya dia sedikit ibadahnya. Walaupun zaman sekarang begadang juga bukannya ibadah ya. Banyak yang ibadahnya atau banyak yang malamnya bukannya ibadah, malah scroll Shopee. Ada yang begitu? Mana orangnya? Murah ustazah kalau malam, jadinya kita tungguin. Boleh, nggak apa-apa. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa di waktu malam, selain ada diskonan belanjaan, juga ada ijabah doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa hamba-hambanya di saat waktu malam. Katanya Allah dalam salah satu hadis qudsinya,
Kadzab manidda'a mahabbati idza jannahu lail nama anni. Bohong orang ngaku cinta kepadaku tapi sepanjang malam dia meninggalkanku, kata Allah, untuk terlelap dalam tidurnya. Kalau kamu serius pengen jadi hamba Allah, yang seriuslah berdoa, meminta kepadanya, terutama di waktu malam. Di bulan suci Ramadan, yuk kurang-kurangin tidur di waktu malam. Siang aja Ustazah boleh, tapi jangan sepanjang siang juga. Bangun cuman buat sholat duhur, habis itu tidur lagi. Bangun scroll-scroll Instagram, scroll-scroll TikTok, nonton-nonton sebentar, habis itu sholat asar, habis itu ke dapur, terus maghrib dah. Kayaknya gak gitu caranya puasa. Puasa itu menahan lapar. Puasa itu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Memang para ulama, orang-orang soleh banyak yang memilih tidur di waktu pagi atau siang di bulan Ramadan dibandingkan dengan tidur di waktu malam. Kenapa? Karena Ramadan itu antara malam sama siangnya muliaan malamnya. Muliaan malamnya. Malamnya Ramadan itu lebih mulia daripada siangnya. Jadi mereka memilih untuk tidurnya di waktu pagi. Habis isyraq baru tidur. Tapi mereka akan bangun di waktu duha atau di waktu sebelum duhur. Sesudahnya mereka pun sibuk mengerjakan kembali ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi waktumu di bulan Ramadan, jangan banyak tidur. Insya Allah.